Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kenakalan remaja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irna Ulfa Hasanah. Pemakalah kedua ada Ragil Maulana, dan pemakalah ketiga ada Muizul Hani. Langsung saja, yang pertama, pengertian kenakalan remaja. Kartini Kartono mengatakan remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut kenakalan. Kenakalan remaja adalah kenakalan yang terjadi pada saat ia mulai beranjak dewasa. Jadi kenakalan remaja dalam konsep psikologi adalah juvenile delinquency. Secara etimologi dapat diartikan bahwa juvenil berasal dari kata Latin yang mana artinya ialah anak-anak atau anak muda. Sedangkan delinquere artinya terabaikan atau mengabaikan. Maka dengan itu, keduanya dapat diperluas menjadi jahat, asosial, pelanggar aturan, pengacau, peneror, kriminal, susila, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk kenakalan remaja. Bentuk-bentuk kenakalan remaja menurut beberapa ahli digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama ada kenakalan yang bersifat amoral dan antisosial, di mana kenakalan ini tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Yang kedua ada kenakalan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan mengarah kepada tindakan kriminal. Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja. Faktor yang membelakangi terjadinya kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal, perubahan biologis, sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan dan konsistensi di dalam kehidupannya. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Faktor eksternal menjadi dua bagian, faktor keluarga dan faktor sekolah. Faktor keluarga adalah sebuah wadah dari permulaan pembentukan pribadi serta tumpukan dasar fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Lingkungan keluarga secara potensial dapat membentuk pribadi anak menjadi hingga secara tanggung jawab apabila usaha pendidikan dan keluarga itu gagal. Faktor sekolah, suatu lingkungan pendidikan yang secara garis besar masih bersifat formal. Anak remaja yang masih duduk di bangku MTS, SLTP maupun SMA. Contoh kenakalan remaja. Berikut ini ada beberapa gambar yang mencerminkan kenakalan remaja. Yang pertama, berkelahi. Yang kedua, pemabuk. Yang ketiga, siswa yang melakukan tawuran. Yang keempat, melakukan perjudian. Cara penanggulangan kenakalan remaja. Pertama, upaya penanggulangan kenakalan remaja telah banyak dilakukan oleh perorangan atau kelompok secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan itu pula dapat menjadikan remaja bisa atau dapat menerima keadaan di lingkungannya secara wajar. Yang kedua, menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis, dan kultural. Yang ketiga, melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua angkat atau asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja. Yang keempat, memindahkan anak-anak nakal ke sekolahan yang lebih baik atau ke tengah lingkungan sosial yang lebih baik. Yang kelima, memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib, dan disiplin. Yang keenam, memanfaatkan waktu senggang di camp latihan untuk membiasakan diri bekerja, belajar, dan melakukan
rekreasi sehat dengan disiplin tinggi. Yang ketujuh, mengingatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja di lingkungan itu bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat. Yang kedelapan, memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan. Yang kesembilan, mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya, memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan jiwa.